Kesuksesan itu bukan dari kita punya duit atau tidak punya duit. Kalau kita tidak bisa memanage diri kita, kita tidak paham apa yang kita kerjakan, kita nggak ngerti tujuan kita, kita tidak bisa mengapresiasikan apa yang kita mau. Duit dan nggak ada duit nggak ada bedanya. Aku mau semua perempuan tuh jadi wanita pintar, jangan jadi wanita Wonder Woman. Kalau hidup tidak bermanfaat bagi orang lain, tidak akan berkah gitu ya. Karena kalau kita berharap minta dari orang tanpa kita yang berjuang, pedih sekali gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Uni Ria Angelina, owner dari Akilah by Ria. Saya berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sebenarnya Uni berbisnis udah dari 22 tahun yang lalu. Uni berawal dari orang biasa yang gimana ya, yang bisa dikatakan tidak mampu gitu. Dan Uni dari sekolah SMA tuh udah mencari uang sendiri dengan menjahit baju kurung untuk membiayai sekolah gitu. Dengan proses itu supaya untuk bisa tamat SMA. Ya kebetulan orang tua dia jualan konveksi di Aruk Kuning, tapi di kaki lima. Jadi disitulah Uni bisa dari awal tuh bisa menjahit, bisa membuat pola, dan itu belajar otodidak. Aku punya orang tua yang dari kecil udah umur 3 tahun udah berpisah ya. Ya aku tinggal dengan seorang ibu gitu kan, yang berjuang untuk membesarkan 4 orang anaknya gitu. Dan aku lihat perjuangan seorang ibu aku tuh luar biasa juga ya, karena dia harus membacking anaknya tanpa dia mempunyai skill apa-apa, dia nggak bisa apa-apa dan dia harus menghidupi anaknya gitu. Jadi aku mikir, aku nggak mau seperti ibuku, aku mau jadi orang kaya gitu. Aku nggak mau pula mengharapkan suami orang kaya gitu. Aku yang harus jadi orang kaya gitu. Jadi aku mikirnya kayak gitu, karena susah banget ya hidup dulu tuh gitu. Karena orang tua aku yang laki-laki tuh bisa dikatakan sukses atau ada duit gitu kan. Cuma aku mikirnya kalau suami punya duit, kita nih tertindas seperti ibu aku. Jadi pikirannya seperti itu, mendingan kita yang sukses daripada kita mikir jadi cari suami orang kaya gitu. Itu pemikiran aku dulu ya. Makanya Uni habis SMA, Uni langsung bekerja di toko, itu namanya di toko Pasar Atas. Uni bekerja selama 2 tahun. Disitulah Uni belajar gimana cara menjual, gimana caranya lihat fashion yang terbaru, baju-baju yang terbaru, bahan-bahan yang bagus. Di situ Uni lebih belajar manajemen, gimana jadi pemimpin, gimana jadi manajemen toko. Karena di situ tuh prosesnya terlalu banyak ya. Karena di awal Uni kerja di sana dengan jadi SPG yang gajinya cuma 300.000 per bulan. Nah di situ tuh salah satu toko di Bukit Tinggi yang punya manajemen yang bagus, karena di sana ada SPG, ada kasir, ada kepala toko, ada apa namanya tuh supervisor, ada tingkatannya. Uni berpikir, oh kayak gini ya, jadi Uni harus berjuang nih dari SPG yang cuma gaji 300.000 naik jadi kasir, terus jadi kepala toko. Itu udah Uni lakoni. Makanya Uni mempunyai kemampuan seperti ini gitu. Karena kerja di toko orang tuh dengan tulus dan ikhlas, kata Uni ya, tulus dan ikhlasnya maksudnya gini, Uni kerjanya tuh di sana tuh menganggap itu punya Uni sendiri, sampai Uni sakit gitu.
pas Uni sakit, Uni berhenti di sana. Dan Uni mempunyai tabungan yang lumayan waktu bekerja di sana. Uni mempunyai tabungan sedikit, langsung Uni buka usaha kaki lima di Aur Kuning. Jadi Uni punya anak jahit sendiri. Uni Uni bikin sendiri jilbabnya, terus Uni jual. Dengan modal yang Uni kerja sama orang tuh yang 2 tahun itu dengan modal 5 juta rupiah. Di awal Uni berjualan di emperan kan kita produksi sendiri tuh. Kita beli bahannya di Aur Kuning, kita jahit di kampung, di rumah-rumah pengrajin ya. Terus tapi Uni combine dengan barang-barang impor. Nah, dengan barang-barang impor tuh Uni ambil di supplier yang ada di Aur Kuning yang besar, Uni kombinasikan dengan barang impor dan produksi sendiri. Itu Uni jalani selama 2 tahun juga, selama 2 tahun sampai Uni bisa kredit sepeda motor. Sampai Uni bisa kredit sepeda motor, jadi udah berkembang nih, lama-lama berkembang, Uni bisa kredit sepeda motor, terus Uni tambah nih emperan 2 lagi, jadi Uni mempunyai 3 emperan gitu. Setelah mempunyai 3 emperan, lumayan banyak pendapatan. Uni berpikir nih beli toko dekat emperan yang tempat Uni jualan. Jadi tempat Uni jualan itu dia menjual tokonya 400 juta. Nah, Uni berpikir Uni harus punya toko ini. Dengan bantuan bank, Uni nekat aja ambil toko itu di awal 400 juta. 22 tahun Uni nekat ambil itu toko 400 juta. Sebenarnya Uni udah mempunyai uang sebanyak itu, tapi Uni tetap ambil uang bank untuk supaya mindsetnya kalau kita punya utang, semangat kita lebih kuat ya untuk membayar supaya lunas. Kalau kita pakai uang pribadi dulu, kalau pemikiran Uni dulu pakai uang pribadi, kayaknya kita agak malas gitu. Akhirnya berkembang. Uni mempunyai sekitar 6 store di Aur Kuning, grosiran, dan 1 store di Pekanbaru dan Palembang. Kita grosiran yang belanja ke Aur Kuning itu khususnya orang yang mau jual lagi. Orang yang menjual dari Pekanbaru, dari Medan, dari Aceh, pokoknya dari daerah Sumatera. Sumatera ya, bukan Sumatera Barat, Sumatera tuh semuanya ke Aur Kuning. Jualan di emperan tuh Uni udah berani merekrut karyawan. Yang tidak tahu gajinya gimana, yang penting rekrut aja dulu, nanti kalau ada penjualan Uni kasih langsung kayak gitu. Uni udah berani punya karyawan karena Uni berpikir tanpa kita punya orang yang pendukung kita nggak bisa berhasil gitu. Tanpa Uni profit, Uni berani rekrut orang gitu. Itu baru proses dari emperan, belum dari toko dan segalanya. Itu kan berkembangnya ke depannya. Itu baru dengan 1 toko yang pengalaman yang Uni ceritakan. Habis itu Uni berkembang dengan ambil toko 1 lagi di dalam dengan kontrak yang 150 juta setahun. Terus disitulah proses yang Uni jalani. Ternyata dengan Uni berkembangnya begitu pesat karena Uni juga main impor ekspor. Impor ekspor karena setiap harinya tuh, setiap bulannya tuh Uni rutin ke Malaysia. Dulu yang laku tuh batu-batu Malaysia gitu kan, yang seperti yang Uni pakai ini, seperti yang Uni pakai itu luar biasa. Sampai Uni pergi Minggu pulang Senin ke Malaysia tuh kayak pergi kemana gitu untuk mengejar nih penjualnya tuh lumayan juga dulu. Jadi trendsetter lah Uni jiba-jiba impor dulu gitu di Bukit Tinggi. Nah, berkembang setelah itu Uni nekat juga ke Cina, ambil barang berkontainer. Uni juga gimana ya, lempar barang kontainer juga. Cuma kesalahannya Uni nggak buka di Jakarta. Jadi di sini nih lama-lama kan barang dari luar itu lebih dekatnya ke Jakarta. Lebih bagusnya kita lempar Jakarta karena di Jakarta Indonesia ya. Kalau di Aur Kuning cuma Sumatera. Jadi ruang lingkupnya sedikit. Nah, kebetulan waktu awal-awal ke Malaysia
Uni kan punya saudara nih di Malaysia. Jadi pergilah dengan kapal, ngeri juga ya, dari Dumai ke Malaysia lewat kapal, ngeri banget. Tapi sepanjang jalan Uni berjalan sendiri nih. Di mana nih orang jual ini, di mana orang jual ini, sampai orang bilang kamu TKI ya, karena kita nggak fashion banget kan, kita ngejar waktu supaya 2 hari bisa balik ke Indonesia. Bolak-balik itu, jadi Uni nggak memperhatikan penampilan, yang penting gimana nih bisa bawa barang dan antar barang. Kalau waktu aku bolak-balik ke Malaysia, terus aku bawa barang sebanyak 100 kilo melalui itu bandara, 100 kilo aku bawa sendiri, sampai barang tuh hilang, ditahan sama imigrasi. Karena kalau kita bawa barang yang harus bayar cukai gitu, itu akan ditahan imigrasi. Jadi disitulah proses aku, banyak barang yang ditahan, banyak perjuangan, banyak dibilang TKI juga karena nggak mandi, pergi Minggu pulang Senin. Luar biasa juga perjuangannya bolak-balik ke Malaysia gitu. Kalau kita berani jual di emperan, mental kita harus baja. Karena orang-orang kayaknya preman-preman ya yang di sana tuh, kita harus bayar dan segala sesuatunya. Nanti kalau kita nggak bayar, kita nggak aman nih jualan di sini. Tapi kalau kita nggak punya mental dan kita nggak kuat, ya kita nggak bisa jualan di emperan gitu. Jadi sebenarnya aku takut nih, sampai aku pernah kencing di celana. Ya Allah, nggak usah dibayang. Tapi aku nggak pernah takut di luar gitu. Tapi sebenarnya aku takut gitu. Pernah diancam gitu sama? Pernah diancam karena nggak bayar. Bayarannya tuh terlalu mahal. Kita bayarnya setahun, ada bayarnya per bulan. Nah ini bayarnya tiap hari pekan kan, jadi kayak gimana gitu. Belum THR kan, kalau di Aur Kuning tuh semua orang-orang tuh nagih-nagih tuh gitu. Tapi kita kalau harus kuat mental, kalau nggak kuat mental nggak makan gitu. Uni karena banyak bisnis yang Uni coba. Uni kan orangnya suka tantangan. Kemarin tuh karena jiwa muda, Uni coba sistem minimarket. Uni coba bikin rumah kos-kosan, bikin rumah yang dijual gitu. Semuanya Uni coba, tapi baru Uni sadari semua matahari itu nggak terbit satu ya. Jadi lebih baik fokus satu gitu. Karena semua bisnis yang dijalani tidak semuanya yang bagus. Harus fokus. Jadi yang minimarket Uni hilangkan, Uni lebih fokus ke konveksi. Perumahan pun gitu juga. Kalau dalam bisnis itu kan kita sama tahu juga itu banyak resikonya. Kita juga waktu bisnis di konveksi, karyawan ini juga banyak yang nipu, maling gitu, sampai masuk kantor polisi. Terus pelanggan juga banyak yang nggak bayar utang, sampai masuk kantor polisi gitu. Jadi kayaknya kalau kita jualan grosir ini, mental nih harus baja gitu, harus berantem terus gitu, harus kuat gitu. Jadi aku karena udah berpuluh-puluh tahun di sana, makanya aku berpikir ingin cari bisnis yang lain kan. Karena kalau kita nggak kuat, mentalnya nggak kuat, pikiran kita juga nggak kuat, kita akan hancur. Karena dengan mengelola karyawan yang minimal, aku punya dulu 50 orang, aku sendiri yang menghandle, yang nggak pakai manajemen, cuma manajemen kepala. Konveksi juga aku urus, yang punya orang yang 50 orang juga yang konveksi itu. Jadi aku mikirnya semua usaha ini memang harus manajemennya harus bagus gitu. Jadi aku mikir kalau kayak gini aku terus nanti aku bisa lelah sendiri gitu. Jadi aku mau mikir kalau seperti ini terus aku nggak bisa bertahan dengan harus berjuang, harus berantem, harus bermasalah gitu. Itu dari 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu aku pikir dengan aku berbisnis minimarket aku akan santai gitu.
aku akan lebih rileks lah, nggak terlalu terjun banget ke pasar gitu. Ternyata memang nggak bisnis aku nggak jalan juga minimarketnya gitu, walaupun minimarket aku besar banyak gitu, ada dua minimarket yang besar, tapi karena nggak bisnis aku juga nggak jalan gitu. Sebenarnya jalan, kita nggak pernah rugi di minimarket itu, tapi kekuatan aku juga kurang gitu memanajemenkan karyawan gitu. Nah, orang corona aku bikin usaha baru. Orang corona aku bikin usaha baru, aku udah rintis ini 22 tahun ya, berarti pertengahan corona lah kalau nggak salah ya, pertengahan corona aku bikin usaha. Jadi aku buka store, aku tukar minimarket dengan store Aquila Beria ini. Uni sengaja bikin brand namanya Aquila karena Uni berusaha ya sampai sekarang membuktikan, karena Aquila ini artinya wanita kuat ya, wanita kuat dan hebat. Nah, seorang wanita kuat dan hebat dengan berbagai macam pengalaman hidup naik turunnya akan bisa jadi sukses orang yang ada mendukung mereka gitu. Walaupun kita dari standar keluarga yang tidak standar, tidak kaya gitu, atau tidak punya uang gitu, kita bisa juga mencapai mimpi kita sampai jauh, bahkan semua orang sedunia ini kalau bisa kenal kita ya gitu. Itu yang akan Uni coba untuk berjuangnya gitu. Nah, sampai di saat kita kemarin yang Uni ngomong sama si Bapak Menteri, alhamdulillah ada tawaran ke New York besok tuh, ikut event ke New York gitu kan. Ke Paris tuh di bulan September, ke New York bulan 5. Mudah-mudahan terlaksana gitu. Walaupun bukan dari beliau, ada aja jalan tuh. Nah, Uni berpikir kalau kita benar-benar berusaha pasti ada aja jalannya gitu, tapi kita harus fokus dan serius gitu. Nah, ide aku bikin brand ini, dulu aku mikir ya, kenapa di media sosial orang tuh jual aja tuh rame gitu, kenapa orang di media sosial jual barangnya tuh mahal-mahal gitu kan. Aku mikirnya, kok bisa mahal ya, kok bisa laku banyak ya di media sosial gitu, karena kan kalau pemain grosiran kan kita nggak, dulu tuh kan kita nggak ada main media sosial, paling kita WhatsApp gitu kan. Aku harus masuk nih ke media sosial. Kalau aku masuk ke media sosial, otomatis aku harus bikin brand aku sendiri gitu. Nah, aku anggap dulu tuh bikin brand itu enak ya, bikin brand sendiri tuh aku produksi sendiri karena aku udah punya pengalaman nih. Tapi ternyata panjang juga sekolahnya. Karena di media sosial ini kita memang benar harus paham ya gimana cara menjual, cara kita mempromosikan produk kita gitu. Itu yang aku pikir kemarin, aku bikin brand segampang itu, ternyata berat juga bikin brand ini, tapi aku optimis sih. Apa yang dilakukan? Dari sini aku mengambil satu pelajaran. Karena kalau dulu aku berjuang dari aku nggak punya duit. Nah, sekarang aku berjuang dari aku punya duit. Nah, kesuksesan itu bukan dari kita punya duit atau tidak punya duit. Karena aku belajar dari Aquila Beria ini, aku merasa aku punya duit, aku bisa sukses. Tapi tidak, kalau kita tidak bisa memanage diri kita tidak paham apa yang kita kerjakan, kita nggak ngerti tujuan kita tidak bisa mengapresiasikan apa yang kita mau. Duit dan nggak ada duit nggak ada bedanya. Karena dari awal aku dulu berusaha, aku nol duit, nggak ada dukungan. Aku kumpulin duit yang 5 juta tuh dari gaji aku dari 300.000 sampai gaji aku 1.500.000. Itu kok aku ngumpulin, aku bisa jadi besar. Nah, ketika aku udah besar, aku anggap dengan uang aku bisa jadi terkenal.
itu salah besar. Jadi kalau bagi perempuan-perempuan di sana atau uni-uni yang di sana atau adik-adik yang di sana yang menganggap kalau kita punya uang kita akan sukses atau kita nggak punya uang kita nggak bakalan sukses, itu salah besar kalau menurut aku ya. Kalau dalam bisnis beda ya dengan berjualan gitu. Bisnis dan berjualan tuh beda banget gitu. Kalau dulu aku bisa jual barang. Kalau ini namanya bisnis gitu. Bisnis tuh banyak yang harus kita prepare dari awal. Kita harus punya tujuan, kita harus punya bla 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 bla. Jadi step di situ tuh yang aku salah. Aku kira dengan uang aku bisa apa saja yang aku mau aku bisa. Ternyata memang dari kitanya yang harus kita lebih gali, kita harus tahu potensi diri kita. Jangan semua yang kita mau kita anggap bisa dengan uang gitu. Kita harus lebih gali potensi, apakah kita pantas mendapatkan mimpi yang kita mau. Kesuksesan itu kan berbeda-beda ya. Aku udah mencapai titik kesuksesan yang aku mau sebenarnya gitu. Apapun yang aku mau, apapun yang aku inginkan itu udah terwujud gitu. Dari aku punya mobil yang impor, aku juga punya seperti terus aku mau punya mobil 4, aku udah punya rumah, toko dan semuanya. Sebenarnya titik kesuksesan tuh udah aku gapai. Nah, kenapa aku berpindah ke sini? Aku juga mau bingung gitu kan, karena aku mau mengeluarkan ide dan prestasi gitu. Karena kalau uang aja tanpa prestasi susah ya gitu. Karena kita berbisnis tuh juga harus mengeluarkan prestasi gitu. Aku mau membuat satu prestasi yang bisa membanggakan gitu. Walaupun susah dibanding berjualan. Karena prestasi itu memang diri kita yang harus kita presentasikan supaya lebih bagus, bisa menginspirasi semuanya. Karena di sini mimpiku terlalu besar di Aquila Beria ini. Aku mau brand lokal ini bisa menasional bahkan internasional. Nah, di saat ini aku berharap kenapa aku nggak bisa ikut fashion show, kenapa aku nggak bisa ke luar negeri, kenapa orang nggak tahu aku. Nah, itu prosesnya kan yang nggak pernah aku jalani sebelumnya. Nah, step by step aku udah berusaha untuk bikin show sendiri, bikin event sendiri. Terus terakhir kemarin aku event di Jakarta Fashion Trend. Nah, di bulan ini aku juga ikut JFW, Jakarta Fashion Week. Next di Mei ada tawaran dari teman ikut New York Fashion Week. Itu aku mau gimana aku bisa bikin karya yang bisa membanggakan khususnya orang Minang, orang Sumatera Barat, bisa juga go nasional bahkan internasional gitu kan. Karena dengan basic orang yang udah bergelut di bidang fashion itu wajar saja ya, karena kita bergelut di bidang penderitaan yang tidak tahu apa-apa kita bisa sukses. Itu mimpi yang aku mau inspirasikan kepada semuanya. Kita harus bisa, kita harus mencoba. Nah, ciri khas dari Aquila ini, aku lebih ingin membaratkan gimana kita orang yang sibuk, yang nggak ngerti fashion, bisa memfashionkan diri kita sendiri, pede dengan apa yang kita pakai, tidak tanpa terpengaruh dengan produk-produk luar atau brand-brand yang lebih terkenal. Apapun yang kita pakai gitu, kita harus pede gitu. Jadi lebih ke wanita kuat sih, lebih ke wanita mandiri yang kurang mengenal fashion gitu. Karena kalau orang yang nggak sibuk gitu, orang sibuk seperti aku sibuk, aku nggak tahu brand apa yang terbaru dan segala sesuatunya. Nah, kalau orang yang nggak sibuk pasti dia tahu apa yang terbaru atau gimananya gitu. Lebih ke wanita-wanita kuat dan wanita hebat yang harus pede dengan apapun yang kita pakai. Yang penting kita pede, pasti akan bagus dan cantik gitu. Aku pernah nggak makan. Kamu pikir aku pernah nggak makan? Aku punya saudara, aku punya orang tua, aku punya saudara yang bisa dikatakan mampu, bukan orang miskin, atau bisa dikatakan mampu, punya rumah bagus dan segala sesuatunya. Karena aku untuk makan aja aku
nggak bisa. Aku udah bantu di rumah dia, aku udah cuci piring dan segala sesuatunya, cuma untuk minta makan aku nggak dapat. Jadi aku mikir, ini mendingan aku yang keluar matur. Kayak gitu. Jadi maksud aku tuh, maksud Uni tuh, kalau manusia tuh kalau dengan makan ya gitu, pasti akan serius gitu. Karena kalau kita berharap minta dari orang tanpa kita yang berjuang, pedih sekali gitu. Makanya Uni sampai sekarang takut nggak makan itu, makanya berjuang tuh lebih ekstra. Orang kerja 8 jam, aku kerja 12 jam. Orang kerja 12 jam, aku kerja 24 jam gitu. Dan aku tidak akan mau untuk meminta ke orang walaupun itu saudara. Aku mau semua perempuan tuh jadi wanita pintar, jangan jadi wanita Wonder Woman. Karena kalau perempuan pintar dan berkarir, itu akan mendukung keluarga dan usaha gitu. Tapi kalau jadi wanita Wonder Woman, berat sekali. Karena harus mengorbankan dari satu sisi gitu. Jadi perempuan tuh jangan terlalu tinggi mimpi, karena kodrat kita di bawah. Tapi aku udah terlanjur, ya itu yang harus aku seimbangkan dari umur aku ke atas gitu. Aku lebih menginspirasinya, gimana pun perempuan-perempuan di luar sana, kita harus jadi wanita yang hebat dan pintar. Tapi jangan pernah jadi wanita yang super kuat atau Wonder Woman istilahnya gitu. Karena kodar kita bukan di atas. Cita-cita aku di titik yang terakhir ini, aku ingin mempunyai sebuah karya, ingin dikenal sebagai seorang wanita yang kuat, karena aku benar-benar merintis ini memang benar-benar banyak perjuangan gitu kan. Aku mau mempunyai sebuah karya yang bisa meninggalkan untuk anak-anak aku dan orang-orang terdekat aku khususnya. Jangan pernah menyerah, kita harus selalu berusaha dan berinovasi. Jangan takut kita belum bisa apa-apa, kita harus selalu berusaha, karena kita harus mempunyai pikiran kalau hidup tidak bermanfaat bagi orang lain, tidak akan berkah gitu ya, atau gimana ya gitu. Dari kesalahan seorang perempuan, kebanyakan terlalu ego dengan usahanya, jadi agak lebih menyeimbangkan antara usaha dan keluarga gitu aja. Ya, sebenarnya support system Uni itu adalah anak Uni ketiga orangnya gitu. Tanpa mereka, Uni sekarang udah nggak mungkin seperti ini, karena Uni mau anak-anak Uni tidak seperti Uni, mereka juga harus mandiri, yang perempuan juga harus mandiri dan bisa berdikari sendiri ya gitu. Karena mereka tidak punya siapa-siapa, mereka cuma punya aku. Jadi untuk mereka lah aku seperti ini gitu. Untuk mereka lah Uni seperti ini. Jadi ini semua untuk anak-anakku dan orang terdekat aku yang selama ini mensupport aku dari bawah, dari aku jatuh, aku naik, aku jatuh, aku naik, aku berdiri, aku turun. Itu untuk mereka semua gitu. Harapan Uni Akila Beria ini ke depannya bisa jadi menginspirasi wanita-wanita di luar sana untuk menjadi seorang yang sukses, yang bisa pede dengan dirinya, dengan berbagai permasalahan diri sendiri, berbagai permasalahan di luar sana. Kita pasti akan berhasil kalau kita yakin dan kita selalu berinovasi. Uni mau Akila ini brand lokal yang bisa ke nasional bahkan internasional, karena Uni ingin bersaing di sini, di brand-brand di nasional ini, mengangkat Minangnya gitu, mengangkat produk Minang bisa menasional bahkan internasional. Wanita-wanita mandiri, wanita hebat di luar sana,
cintailah semua wanita, selalu support semua wanita, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita sebagai wanita selalu support produk wanita, perempuan, adik-adik. Lebih baik mencintai produk lokal, mensupport produk lokal, karena yang Akila ini adalah seorang wanita hebat dan yang memakainya juga wanita hebat dan wanita pintar. Sekian dari aku, Ria Angelina, brand Akila Baria dari Bukit Tinggi. Mudah-mudahan uni-uni aku, wanita-wanita hebat di luar sana, wanita-wanita mandiri mendukung produk kita. Karena produk kita ini didesain dari seorang wanita yang kuat untuk wanita yang kuat di luar sana. Every touch is special, wanita begitu berharga. Terima kasih.